Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Pandi Putu Ata dengan NIM 2211031 657. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, yang pertama itu ada bilangan rasional. Nah, bilangan rasional adalah jenis bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan dari dua bilangan bulat. Nah, di mana penyebut tidak sama dengan 0 dan mereka dapat ditulis dalam bentuk di mana P dan Q adalah bilangan bulat. Nah, contoh bilangan rasional itu ada bilangan bulat positif dan negatif seperti 1, negatif 3, 0, dan sebagainya. Nah, untuk bilangan pecahan seperti 5/4 dan 3/2. Nah, pada pecahan di mana 5 itu disebut pembilang dan 4 itu disebut penyebut. Jadi yang atas itu pembilang dan yang bawah penyebut. Nah, bilangan desimal ya, contoh yang ketiga adalah bilangan desimal bertingkat seperti 0,6 dan bilangan desimal berulang seperti 0,333 dan seterusnya. Nah, sedangkan bilangan irasional adalah jenis bilangan yang tidak dapat dikatakan sebagai pecahan dari dua bilangan bulat. Mereka memiliki representasi desimal non berulang dan non tertinggal. Nah, contoh bilangan irasional itu ada pi yaitu 3/14 dan akar 2 yaitu 1,414 dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya itu ada cara mengubah pecahan ke bilangan desimal. Nah, secara umum mengubah pecahan jadi bilangan desimal itu bisa dilakukan dengan cara pembagian bersusun. Nah, cara mengubah jadi bentuk desimal cukup mudah dilakukan, yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan satu bilangan yang menyebabkan penyebutnya menjadi bilangan kelipatan 10. Penyebut yang berupa kelipatan bilangan 10 tersebut menunjukkan banyak angka yang terdapat di belakang koma pada bilangan desimalnya. Nah, misalkan kita ambil contoh itu di sini ada 3/5. Nah, 3/5 ini kita 5 dikali berapa bisa mencapai 10. Jadi kita kalikan 2. Pembilang dan penyebutnya kita juga sama kalikan 2, yaitu di mana buat hasil yaitu 6/10. Jadi 10 ini adalah menunjukkan banyak angka yang terdapat di belakang koma. Jadi 0,6. Nah, selanjutnya ada cara mengubah bilangan desimal menjadi pecahan. Nah, cara untuk mengubahnya tersebut bisa jadi pecahan dengan penyebut bilangan kelipatan 10. Banyak angka di belakang koma merupakan kelipatan 10 yang dituliskan sebagai penyebut dan pemilahnya merupakan bilangan di belakang koma tanpa tanda koma atau tanpa 0 di depannya. Kita ambil contoh itu 0,4. Jadi 10 di belakang di depan koma itu berarti 10. Jadi diartikan 4/10 atau bisa disederhanakan jadi 2/5. Yang kedua itu 0,06. Jadi ada 2 0 berarti 100. Jadi 6/100 bisa disederhanakan itu 3/50. Yang ketiga itu ada 0,0015. Jadi bisa diartikan itu per 1000. Jadi bisa 15/1000. Selanjutnya ada penjumlahan pada pecahan biasa. Nah, penjumlahan pada pecahan biasa adalah penjumlahan pecahan yang menggunakan pecahan biasa. Pecahan yang jumlahnya lebih kecil dari penyebut. Secara umum, penjumlahan pecahan dapat dilakukan apabila penyebut kedua pecahan itu bernilai sama.
Nah, di sini kita ambil contoh 3/4 ditambah 2/5. Nah, jadi penyebutnya kita samakan dengan cara kita melakukan menghitung KPK-nya. Nah, cara menghitung KPK itu penyebut dan pecahan yang adalah bilangan kelipatan kecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Misalkan penyebutnya 4 dan 5. Jadi berapa kelipatan 4 dan 5 yang sama. Contoh itu 4, 8, 16, 20. Yang untuk 5, 5, 10, 15, 20. Jadi kelipatan yang sama itu adalah 20. Nah, jadi untuk 4-nya itu dikali dengan 4. Untuk 5-nya juga dikali dengan 4. Untuk pemilihan dan penyebut juga dikalikan dengan sama dengan penyebut. Di hasilnya dapat 15/20 dan untuk 2/5 dapat 5/20. Jadi sama dengan 23/20. Nah, misalnya untuk pecahan campuran, penyembelihan pada pecahan campuran sama seperti penyembelihan pada pecahan biasa. Nah, jadi pertama kita pisahkan dulu bilangan bulat, yaitu 7 dan 2 kita pisahkan. Dan untuk pecahan biasanya kita carikan KPK seperti pada pecahan biasa. Kita mendapatkan KPK, kita jumlahkan, kita pertama jumlahkan bilangan bulatnya. Terus setelah itu kita carikan KPK pada pecahan biasa. Jadi 3/4 tambah 2/5 jadi sama 15/20 dan 8/20. Nah, untuk selanjutnya ada itu pengurangan pada pecahan dan biasa. Nah, pengurangan pada pecahan biasa itu secara umum hampir sama dengan penjumlahan. Hanya saja pada pecahan ini bersama dengan pecahan penjumlahan, yaitu dengan mencarikan KPK. Nah, jadi di sini ada contoh 3/4 dikurang 4/6. Jadi kita carikan dulu KPK-nya untuk penyebut. Dan ini didapatkan KPK untuk penyebutnya adalah untuk 4 yang 12, untuk 6 adalah 12 juga. Oke, tinggal langsung 9/12 dikurang 8/12 sama dengan 1/12. Nah, untuk pengurangan pada pecahan campuran juga hampir sama. Tapi hanya saja pecahan campuran nilai bulat dan nilai pecahan dipisahkan, kemudian nilai pecahan dikurangi terlebih dahulu. Nah, jadi lihat di sini juga mencari KPK pada penyebut setiap bilangan setiap pecahan biasa. Ini untuk KPK-nya sama 12. Jadi 3 dikali 3, 4 dikali 3, dan 2 dikali 3, 6 dikali 2. Untuk hasilnya di sini 8 dikurang 4 itu 4, jadi 4/12 hasilnya. Sebenarnya ada perkalian pada pecahan biasa. Untuk menghitung perkalian antar pecahan biasa dilakukan dengan mengalihkan pemilihan dengan pemilihan dan penyebut dengan penyebut. Ini contoh 4/3 kali 3/5. Jadi langsung saja dikalikan 4 kali 3 dan 3 kali 5. Jadi hasilnya 12/15. Nah,
perkalian pada pecahan campuran itu dilakukan dengan metode distributif. Nah, jadi kita pisahkan dulu bilangan bulatnya. Sama 3 dikali 3/7 yaitu 1 dikali 4, 1/2 dikali 4. Kita gunakan metode distributif. Soalnya ada pembagian pada pecahan biasa. Nah, pembagian pecahan turut menggunakan konsep perkalian pecahan. Hanya saja pada perkalian dalam rumus pembagian pecahan, kita harus menukar posisi pembilang dan penyebut pada pecahan pembagi. Nah, kita ambil contoh itu 3/8 dibagi 2/1. Jadi pecahan yang kedua ini dibalikkan posisinya. Jadi 3/8 dikali 1/2. Lakukan operasi perkalian dilanjutkan menjadi 3/16. Nah, untuk pembagian pada pecahan campuran, menggunakan pecahan campuran sebaiknya diubah ke dalam bentuk pecahan tidak biasa terlebih dahulu. Nah, contoh 3/4/5 dibagi 1/2. Jadi untuk pecahan diubah dulu ke pecahan biasa. Caranya itu bilang bulat dikali dengan penyebut lalu ditambah dengan pembilang per penyebut. Nah, lihat pada slide. Untuk 3/4/5 mendapat hasil 19/5 dan 1/2 mendapat hasil 3/2. Nah, sehingga langsung saya dikalikan dengan membalikkan penyebut dan pembilang pada pecahan yang kedua, sehingga 19/5 dikali 2/3, jadi mendapat hasil 38/15. Nah, ini ada pembelajaran bilangan rasional dan irasional. Nah, kebutuhan manusia yang semakin berkembang, khususnya terkait dengan keakuratan dalam perhitungan dan pengukuran, menyebabkan perluasan sistem himpunan bilangan bulat menurut Ahmad pada 2020. Nah, untuk keperluan ini dibentuk sistem bilangan baru yang disebut himpunan bilangan rasional. Himpunan bilangan rasional dinotasikan dengan Q, adalah himpunan semua bilangan dalam bentuk dengan A per B atau B tidak sama dengan 0. Nah, contoh itu bilangan pecahan seperti yang dijelaskan tadi. A per B, A dinamakan pembilang dan B dinamakan penyebut. Nah, untuk sifat-sifat pecahan, sifat dasar pecahan yaitu jika A per B adalah sembarang bilangan rasional dan X adalah sembarang bilangan bulat dan tidak sama dengan 0, maka berlaku A kali X per B kali X sama dengan X kali A per X kali B sama dengan A per B. Nah, untuk operasi hitung pada bilangan rasional seperti dijelaskan tadi itu terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, bisa dilihat slide. Nah, untuk bilangan rasional adalah bilangan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau A per B, di mana A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Namun dapat ditulis dalam bentuk desimal. Nah, contoh yaitu sama seperti tadi, yaitu akar 2 sama dengan 1,4142 dan seterusnya. Ada akar 7 yaitu 2,6417 dan seterusnya. Ada pi yaitu 3/14 dan seterusnya.
Nah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan salam Santi. Om Santi 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 Om.